Baiklah anak-anak, selamat pagi. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi kelas 9 semester 1 Bahasa Indonesia, yaitu mulai dengan bab 1 tentang teks laporan percobaan. Nah, setelah menonton video ini, anak-anak Ibu inginkan agar mengetahui tentang 1. Pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan percobaan. Serta yang ketiga, fungsi dari teks laporan percobaan. Nah, mulai dengan yang pertama tentang pengertian teks laporan percobaan. Teks adalah tulisan, bukan lisan. Sedangkan laporan adalah bentuk penyampaian informasi, baik secara lisan maupun tertulis, dari bawahan kepada atasan. Sedangkan percobaan memiliki nama lain eksperimen, adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, jadi teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik menguji atau membuktikan suatu teori yang dilakukan oleh penulis atau peneliti. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri-ciri yang pertama yaitu fakta. Fakta itu adalah peristiwa atau sesuatu yang sudah pasti. Nah, ketika menyampaikan hasil laporan percobaan, sampaikan dengan pasti, sesuai dengan fakta yang ada. Nah, Ibu contohkan 2 buah kalimat. Sekarang dari 2 buah kalimat ini, coba tentukan mana yang termasuk fakta atau opini. Kalimat yang nomor A, kandungan vitamin C pada jeruk sekitar 27 mg. Nah, kalimat yang nomor B, dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Nah, coba diperhatikan kalimat yang A. Kalimat yang A itu bukan fakta, melainkan opini. Apa sebabnya? Karena di sana ada kata yang meragukan, yaitu kata sekitar. Kata sekitar itu adalah kata yang merupakan belum pasti ya kebenarannya, sehingga itu disebut dengan opini. Nah, kalimat yang nomor B itu baru fakta, karena itu menyangkut angka-angka, yaitu dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Nah, kalimat ini bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu lengkap. Mengapa? Agar apa yang disampaikan bermanfaat bagi pembaca. Dengan informasi lengkap, orang itu dapat memahami secara utuh pada teks laporan percobaan tersebut. Ciri yang ketiga yaitu objektif. Objektif itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, anak-anak pernah melakukan suatu percobaan. Nah, sebelum melakukan suatu percobaan, pasti sudah memiliki suatu hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah anggapan dasar atau dugaan awal. Nah, misalnya anak-anak ingin melakukan suatu percobaan tentang kandungan pewarna pada makanan. Nah, kalian menduga bahwa makanan itu mengandung zat pewarna. Nah, dengan melakukan percobaan, kalian akan mengetahui yang sebenarnya. Apakah makanan yang
kalian akan makan itu mengandung suatu zat pewarna. Nah, dari ketiga ciri teks laporan percobaan, ada kata super, yaitu kata yang gampang untuk mengingatnya. Sama dengan akronimnya, yaitu tangkap objek. Tangkap objek, tanya itu adalah fakta, kapnya adalah lengkap, sedangkan objek objektif. Nah, anak-anak, berikutnya Ibu lanjutkan tentang fungsi teks laporan percobaan. Fungsi teks laporan percobaan ada 5. Yang pertama sebagai informasi, yang kedua sebagai bukti, yang ketiga untuk dokumentasi, yang keempat pemecahan masalah, dan yang kelima pertanggungjawaban. Nah, mulai dengan yang pertama, sebagai informasi atau sumber informasi. Nah, anak-anak ingin mengetahui kandungan vitamin C pada jeruk kan? Nah, kalian harus mencari informasi pada laporan percobaan orang lain, yaitu untuk bisa mengetahui kandungan vitamin C pada jeruk. Nah, kemudian lanjut yang kedua sebagai bukti. Dengan menulis teks laporan percobaan, membuktikan bahwa sudah benar-benar melakukan percobaan, baik untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, yang ketiga, untuk dokumentasi. Nah, dalam penyusunan teks laporan percobaan, jelas akan mengumpulkan suatu data, informasi, atau yang lainnya. Nah, anak-anak kan ingin teks laporan percobaan tersebut tidak hilang begitu saja. Nah, bagaimana caranya? Cara mudah agar tidak hilang, perlu didokumentasikan. Jadi, fungsinya untuk dokumentasi. Kemudian yang keempat, pemecahan masalah. Memang bisa ya, laporan percobaan dijadikan sebagai pemecahan masalah. Jawabannya tentu bisa. Nah, sebagai contoh misalnya, anak-anak suka bakso? Pasti banyak yang senang, tapi melihat di berita-berita bahwa bakso itu mengandung formalin atau borak. Nah, dengan teks percobaan itu, kita bisa mengetahuinya. Sebagai jawaban bahwa kalian bisa melakukan percobaan untuk mengetahui jawaban yang benar. Nah, yang kelima, pertanggungjawaban. Laporan tentunya dibuat sebagai bukti pertanggungjawaban jika ada pihak yang menugaskan kepada kita sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan melakukan laporan percobaan, itu sebagai bukti pertanggungjawaban, kita sudah melakukan tugas yang diberikan. Nah, untuk fungsi teks laporan percobaan, ada kata supernya. Kata supernya yaitu info buku masa tanggung. Info adalah informasi, bu adalah buku, bukti, sedangkan ku dokumentasi, masa adalah pemecahan masalah, sedangkan tanggung adalah pertanggungjawaban. Nah, demikianlah penjelasan yang gue berikan. Semoga anak-anak bisa memahami